Bismillah, ya, kita mulai ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini, yaitu di hari Sabtu ya, tanggal 25 Jumadal Ula 1443 Hijriah, 1442 Hijriah, bertepatan dengan 9 Januari 2021. Alhamdulillah, kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita, yang mana ya kita insyaallah masih melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas sebuah risalah Al-Usulul Thalatha atau Thalathatul Usul wa Adillatuha, kitab 3 landasan utama. Dan kita melanjutkan dari pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang anwa'ul ibadah, ya, di mana penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menerangkan tentang anwa'ul ibadah, macam-macam atau jenis-jenis ibadah, allati, yang mana amarallahu biha, yang mana ibadah tersebut Allah perintahkan, ya, mithlul Islam wal iman wal ihsan, ya, seperti Islam, iman dan ihsan, ini sudah kita bahas. Wa minhu du'a wal khauf war raja, dan juga diantaranya doa, khauf dan raja, takut dan raja. Nah, nanti yang akan kita bahas ini termasuk ya bagian dari amalan hati. Wal khauf war raja wat tawakkul war raghbatu war rahbatu wal khusyu'u wal khasyah wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adatu wal istighatsatu wal dhabhu wan nadharu wa ghairu dzalika. Ya, jadi seperti mengharap, bertawakal, cemas, ya, mengharap dan cemas, khusyuk, khasyah, takut, inabah, kembali, isti'anah, meminta tolong, isti'adah, memohon perlindungan, istighatsah, ini juga sama, ya, memohon bantuan atau pertolongan Allah, adzabah, menyembelih, nadar, dan selainnya min anwa'il ibadah allati amarallahu biha kullaha lillahi ta'ala. Dan ya selainnya dari jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan, itu semua adalah untuk Allah, harus murni karena Allah, ya. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya tentang ad-du'a, ya, yaitu bahwasanya ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah, dan udah kita bahas tentang ada dua macam doa, yaitu doa mas'alah dan doa ibadah. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan keterangan Syekh, ya, yakni tentang khauf dan roja. Dan sebagaimana telah kita ketahui, Syekh itu senantiasa mengiringi penjelasan beliau dengan dalil. Setiap kali beliau menyebutkan dia sesuatu, beliau selalu tidak pernah melepaskan dari dalil, ya. Nah, oleh karena itu ketika beliau menyebutkan al-khauf wa raja, beliau menyebutkan dalilnya. Wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala. Dan dalil dari takut, khauf, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu ya, ternyata takut itu juga merupakan bagian dari ibadah. Nanti akan kita bahas ya. Yang dimaksud takut ibadah itu adalah yang seperti apa? Ya. Wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala. Dalil takut
itu merupakan ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Ali Imran ayat 175. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum." Janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, tapi takutlah kepada aku, kata Allah. In kuntum mu'minin, apabila kalian adalah orang-orang yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang perlu kita pahami bersama, ya, yang namanya rasa takut atau khauf, ya. Ini menurut para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kemudian juga Syekh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama yang lainnya, mereka membagi takut menjadi dua. Sebagian lagi membagi takut menjadi tiga. Ya. Nah, takut itu ada dua atau tiga macam. Yang pertama adalah khaufu tabi'i. Takut yang merupakan tabi'i, yang merupakan tabiat. Jadi takut alami lah istilahnya. Ya. Dan kita tahu bahwasanya yang namanya khauf atau takut itu adalah sebuah karunia sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia, merupakan al-ghariza, insting, naluri. Ya. Dan namanya naluri atau ghariza itu biasanya keluar apabila distimulasi oleh eksternal. Jadi dia akan bereaksi dengan adanya stimulan dari eksternal atau dari lingkungan. Ya. Nah, jadi manusia secara asal mereka netral, tidak merasa takut. Kenapa muncul rasa takut? Karena ada sesuatu yang memicunya. Entah yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, yang dipikirkan, maka itu yang akan memicu rasa takutnya. Ya. Dan ini merupakan bagian dari naluri manusia, ya. Kalau ini yang berupa takut tabi'i, naluri untuk mempertahankan diri. Karena manusia memiliki insting naluri untuk mempertahankan diri. Dia akan bereaksi ketika ada sesuatu yang dapat mengancam atau membahayakan, atau membinasakan, atau menghancurkan, atau menyakiti dirinya. Ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan takut tabi'i. Ya. Seperti misalnya kita takut dengan hewan buas. Ketika kita melihat hewan buas, tiba-tiba muncul perasaan ngeri di dalam diri kita. Ini namanya takut tabi'i. Ini adalah sesuatu mekanisme yang udah Allah berikan kepada kita agar kita bisa menyelamatkan diri dengan adanya perasaan takut kita. Supaya kita nggak ngawur, nggak sembarangan menerjang bahaya begitu saja. Ya. Dan juga misalnya ada api yang sedang berkobar besar. Ya. Nah, itu juga akan menimbulkan perasaan takut. Lalu kemudian kita melihat dari ketinggian, ya. Itu juga akan menimbulkan perasaan ngeri, perasaan takut juga. Lalu kemudian kita melihat ketika di atas kapal, ya, samudra yang bergelombang besar. Kemudian muncul perasaan takut pada diri kita. Maka ini adalah suatu hal yang bersifat tabi'i. Ya. Ini sifatnya tabi'i, dan yang sifatnya tabi'i itu ya adalah alami, artinya ini sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Dan ini hukumnya adalah tidak berdosa. Ya. Hukum asalnya adalah tidak berdosa. Karena ini adalah sesuatu yang memang ada di dalam diri setiap manusia. Bahkan ya, kita tahu ya, para nabi yang mulia itu pun juga sesekali di dalam diri mereka juga muncul perasaan takut, khauf, khaifan. Seperti contohnya Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana Allah kisahkan di dalam surat Al-Qasas.
Ya, Al-Qasas ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fa asbaha fil madinati khaifan. Ya. Nah, yataraqqabu fa idzal ladzi ya istansarahu bil amsi yastasrikhu. Ya, qala lahu Musa innaka la ghawiyyum mubin. Ya. Nah, fa asbaha fil madinati khaifan. Nah, karena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut, khaifan, ya. Jadi beliau merasa takut, ya, apa namanya? Yataraqqabu fa idzal ladzi istansarah. Ya. Nah, jadi beliau di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir akibat apa yang beliau lakukan. Ya. Karena beliau sebelumnya ya sempat terprovokasi ya. Kalau kita lihat kisahnya ya oleh salah seorang dari Bani Israel yang sedang berantem dengan orang Mesir, dan disebutkan oleh sebagian ulama ya seorang Bani Israel ini memang seorang provokator, dan ada yang menyebutkan dia ini adalah Samiri ya. Lalu dia memprovokasi Nabi Musa alaihissalam, manas-manas Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pun membela Bani Israel ini dan memukul orang Mesir tadi dengan sekali pukulan langsung mati, meninggal. Ya, langsung meninggal dunia. Nah, ketika berita ini sampai ke Fir'aun, Fir'aun pun murka, ya. Lalu kemudian ya istrinya Fir'aun, Asia, ibu asuhnya Nabi Musa alaihissalam, khawatir dengan Musa. Akhirnya beliau memerintahkan budaknya untuk menyampaikan kepada Musa agar Musa meninggalkan kota Mesir. Akhirnya beliau pun pergi, migrasi ya, melarikan diri ya sampai ke negeri Memphis ya. Jadi sampai ke negeri Memphis, dan di situ ya beliau dalam kondisi ya sebagai manusia biasa ya, beliau merasa takut, beliau merasa khawatir ya. Dan ini adalah suatu hal yang lumrah, yang manusiawi ya. Nah, namun perlu kita pahami bersama ya, apabila rasa takut ini itu menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban atau malah melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, maka rasa takut ini bisa berubah menjadi haram. Ya. Bisa berubah menjadi haram. Ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jika seseorang misalnya ya, contoh misalnya ya, jika seseorang dia melakukan perbuatan maksiat, misalnya dia turut merokok atau minum khamar, karena kalau dia nggak ikut ngerokok dan nggak minum khamar, takut dijauhi teman-temannya, takut dibully teman-temannya, takut dihinakan teman-temannya. Ini maka adalah rasa takut yang tercela. Ya. Ini adalah rasa takut yang haram. Atau misalnya seseorang dia menolong keluarganya atau orang tuanya di dalam hal-hal yang sifatnya kesyirikan atau kemaksiatan atau kebid'ahan. Ya, misalnya bikin acara-acara ritual-ritual dengan alasan takut orang tuanya marah, takut orang tuanya murka. Jadi takutnya dia kepada manusia menyebabkan dia melanggar syariat Allah. Maka ini hukumnya haram. Takutnya adalah takut yang haram. Ya. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran tadi mengatakan fala takhafuhum, janganlah kalian takut dengan mereka, wa khafuni, takutlah dengan aku, ya. Jadi nggak perlu kita takut dengan makhluk, dengan manusia-manusia yang mengancam kita, tapi takutlah dengan Allah. Karena sejatinya
Hidup dan mati kita berada di tangan Allah. Yang bisa memberikan maslahat dan madarat adalah Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak bisa memberikan maslahat dan madarat. Ya. Nah, disinilah akhirnya keimanan itu berperan. Ya. Nah, jadi rasa takut tabi'i ini bisa menghantarkan seseorang kepada dua hal. Ya, yaitu kepada yang terpuji dan kepada yang tercela. Yang yang tercela adalah apabila ya takutnya tadi menyebabkan dia meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah. Yang terpuji ya apabila ya dia menjadikan takutnya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia lebih takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah takut yang terpuji. Dan juga di antara takut yang tercela ya adalah ya ketika seseorang dia ketika melakukan perbuatan keburukan lalu dia sampai merasa putus asa. Ya, dia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini juga termasuk takut yang tercela. Lalu kemudian ada namanya takut ya khauful ibadah, takut ibadah. Ya. Nah, ini adalah perasaan takut ya yang sifatnya adalah ibadah dan ini mutlak adalah hanya untuk Allah. Karena apabila ini dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir, murtad, dia keluar dari Islam. Ya. Inilah yang disebut dengan khauful ibadah, ya. Takut yang sifatnya ibadah, ya. Nah, kita bisa lihat ya, contohnya misalnya ya. Misalnya ya, kita lihat di dalam ya firman Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Azza wa Jalla ketika berfirman ya, misalnya di dalam surat Ar-Rahman ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut ya waliman khafa maqama rabbih jannatan. Maka bagi orang yang takut ya takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan jannatan, dua macam surga. Ya. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, dzawat afnan, ya. Maka nikmat Rabb kamu manakah yang kamu dustakan, ya? Dan kedua surga itu memiliki pepohonan dan buah-buahan. Ya. Dan juga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Biasanya rasa takut itu muncul karena didorong oleh syaitan, ya. Di antaranya surat Al-Imran 175 Allah mengatakan innama dzalikumu syaitanu ya yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, ya. Sesungguhnya mereka itu ya tidak lain adalah syaitan yang berusaha menakut-nakuti kamu, membuat kamu takut dengan wali-walinya, dengan penolong-penolongnya atau dengan kawan-kawannya, kawan-kawan syaitan, wali-wali syaitan. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku, kepada Allah, jika kamu adalah orang-orang yang beriman, ya. Ini yang sudah kita baca tadi. Ya. Nah. Baik, lalu kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu juga disebutkan oleh para ulama, ada juga bagian yang ketiga yang disebut dengan khaufus sir. Ya, khaufus sir, takut dengan sesuatu yang kasat mata. Ya. Yang maksud saya takut dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Ya. Dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Dengan sesuatu yang gaib. Ini menurut para ulama, ya, ini juga merupakan bagian dari kesyirikan. Ya, takut dengan
hal-hal yang tersembunyi, ya. Makanya termasuk syirik, ya. Ya meskipun para ulama menyebutkan ini adalah syirkul asgor, ya, syirik kecil, tapi bisa menjadi syirkul akbar, ya. Contohnya bagaimana, ya, apa namanya, khofus sir ini. Contoh khofus sir ini adalah misalnya, ya, misalnya ada keyakinan, ya, ini di sini ada sebuah pohon yang dikeramatkan, pohon beringin yang gede, yang besar, yang angker. Nah, katanya kalau orang yang lewat sana tidak pamit, tidak mengucapkan pamit gimbah, maka nanti dia akan kena penyakit atau dia akan diganggu. Akhirnya menimbulkan rasa takut kepada orang-orang nih, ya. Nah, rasa takut mereka dengan mitos-mitos atau cerita-cerita seperti ini yang nggak bisa kita lihat, ya kan? Ini suatu hal yang sir, yang apa namanya, yang tersembunyi, ya. Artinya nggak bisa kita indra nih, ya. Ya mungkin memang ini merupakan ulah syaitan, tapi kita diperintahkan Allah tidak boleh takut dengan syaitan. Kemudian akhirnya kita ketika ngelewat pohon itu kita mengucapkan amit gimbah, pamit gimbah. Ini juga termasuk kesyirikan, meskipun syirik kecil. Juga demikian, ya, keyakinan misalnya orang-orang yang naik mobil ketika melewati makam jeruk purut harus ngebel dulu, harus harus apa namanya, memencet bel, ya, sebanyak 3 kali misalnya, ya. Ini juga termasuk khaufusir, karena kalau enggak nanti akan diganggu oleh uh, ya yang mereka yakini di situ, ya. Ya ini juga termasuk apa? Termasuk khaufusir. Juga misalnya apa namanya? Contoh misalnya ketika kita naik gunung, ya. Jadi pada saat kita hiking, misalnya ada di antara teman-teman yang pernah hiking naik gunung, itu kan biasanya diberikan pantangan-pantangan. Di antara pantangannya adalah, ya, nggak boleh naik gunung pada hari Rabu misalnya, atau nggak boleh naik gunung dengan pakai baju warna jingga atau oranye, ya, karena nanti akan begini dan begitu. Nah, ini semua bentuk pantangan-pantangan yang berangkat dari mitos-mitos atau cerita-cerita seperti ini termasuk, ya, kalau kita takut dengannya termasuk khaufusir. Makanya muwahhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak takut dengan hal-hal seperti ini. Ya, kita adalah orang-orang yang tidak perlu takut dengan hal-hal seperti ini. Anehnya jemaah sekalian, kita tahu nih, ya, ya, seperti orang-orang bule nih, orang-orang kafir yang ada di barat non-muslim, yang mana mereka semenjak kecil mereka diajarkan, ya, mereka tidak takut dengan hal-hal yang tidak bisa mereka lihat. Itu berangkat dari konsep mereka yang kafir, karena memang mereka tidak meyakini akan adanya jin dan yang semisalnya. Tapi akhirnya itu membentuk keberanian mereka. Ya, mereka berani di tempat-tempat sendirian, di tempat-tempat yang dikatakan angker dan yang semisalnya, ya. Nah, sementara di sisi lain, apalagi di negara-negara di tanah air kita, ya, atau di negara-negara Asia, itu yang namanya uh, apa kayak cerita-cerita syaitan dan yang semisalnya, ya, itu benar-benar dibungkus sedemikian rupa sehingga menyebabkan orang itu takut, ya, dengan syaitan-syaitan yang istilahnya uh, digambarkan dengan begitu seramnya, ya. Nah, jadi hal ini menyebabkan banyak orang, ya, ketika dia sendirian di rumahnya takut, ketika dia harus turun dari ketika dia di rumahnya tingkat, ketika dia harus turun atau naik ke lantai 2 dia takut, ketika dia mau ke kamar mandi dia takut, ketika dia mau keluar dia takut, semuanya takut. Dan takutnya adalah karena apa? Karena syaitan. Karena cerita-cerita yang digambarkan tadi, ya, akhirnya menimbulkan jiwa penakut, pengecut. Nah, lalu jamaah sekalian, bagaimana sikap yang benar? Sikapnya muwahhid, orang-orang yang benar, yang lurus akidahnya, mereka adalah sikap pertengahan, al-wasat.
kita memang meyakini akan adanya makhluk gaib yang tidak bisa kita indra, yaitu dari bangsa jin, ya, yang mana mereka juga ada yang bersifat syaitan, ada syaitan dari bangsa jin, tapi juga ada syaitan dari bangsa kita, bangsa manusia. Nah, syaitan dari bangsa jin memang mereka berusaha untuk mengganggu kita, memberikan kita was-was, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memang suatu hal yang kita patut yakini karena memang ini bagian dari agama kita. Ya, artinya ada. Ya, tapi Allah ajarkan, Allah perintahkan kita untuk nggak takut dengan makarnya syaitan. Karena syaitan makhluk sama seperti kita, lemah. Dan Allah adalah penciptanya. Sehingga tentunya kita harus lebih takut kepada Allah dan kita lebih iltija, bersandar kepada Allah, minta tolong kepada Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan ini yang harus kita tumbuhkan, ya. Jangan sampai ternyata orang-orang kafir ateis tadi lebih berani dibandingkan kita. Ya, meskipun mereka tidak meyakini akan adanya hal-hal itu. Atau jangan sampai juga kita menjadi orang yang sangat penakut dengan mitos-mitos, dengan cerita-cerita yang kita tahu nih, yang namanya perkara gaib itu tidak bisa ditetapkan kecuali harus dengan dalil. Ya. Nah, ada pun cerita-cerita manusia, ada gondoruwo, ada kuntilanak, atau dengan berbagai macam jenis-jenis syaitan, di mana tiap wilayah, tiap negara itu punya jenis syaitan sendiri-sendiri, ya. Ya, memang ini kita nggak bisa pungkiri. Bisa jadi ini memang perannya syaitan. Perannya jin dari jenis, perannya syaitan dari jenis jin. Atau bisa juga syaitan dari jenis manusia. Atau bisa juga dari para dukun-dukun yang bekerja sama dengan para jin, ya. Ya. Nah, tapi yang perlu kita pahami bersama adalah, ya, seorang muslim tidak sepatutnya takut dengan hal-hal seperti ini gitu loh. Dan ini suatu hal yang juga harus kita tumbuhkan di dalam diri anak-anak kita. Ya. Jangan ditakut-takuti anak kita dengan syaitan. Karena ini suatu hal yang sering kita dapati, ya, di dalam keluarga, ya, khususnya di tanah air. Itu banyak orang tua nakut-nakuti anaknya dengan setan. Kamu nanti kalau nggak pulang ke rumah sampai maghrib, kamu dimakan setan. Nanti kamu kalau nanti nggak nurut sama umi, kamu nanti akan diculik sama wewe gombel atau semisalnya. Ditakut-takuti dengan syaitan. Ya, ini suatu hal yang tidak baik, ya. Dan bahayanya adalah apabila terbentuk rasa takutnya dengan sesuatu yang yang tersembunyi, yang nggak bisa mereka lihat ini, itu bisa menimbulkan kesyirikan. Akhirnya apa yang terjadi? Sebagaimana kita saksikan, banyak sekali manusia akhirnya memberikan sesajen-sesajen kepada yang dianggap para penghuni-penghuni tadi. Memberikan sesajen-sesajen. Ya, dalam rangka katanya menghormati, ya, dalam rangka untuk berbagi dengan mereka. Tapi ini semua sudah mengandung unsur kesyirikan. Dan akan menjadi syirkul akbar apabila mereka sampai beristighosah, beristi'anah, meminta tolong, mencari berkah, dan yang semisalnya kepada, ya, yang dianggap penghuni-penghuni tadi, maka itu akan menjadi syirik akbar. Murtad, keluar dari Islam langsung. Ketika seseorang meminta pertolongan kepada jin ataupun syaitan tadi. Waliyadzubillah. Nah, karena itu makanya konsep takut ini adalah konsep yang harus sudah kita pahami dan juga harus sudah kita ajarkan, didik anak-anak kita. Memang anak-anak kita nggak bisa lepas nih dari yang namanya rasa takut. Karena itu memang suatu pembawaan manusia. Ya, takut itu bawaan manusia. Ya, sesuatu yang sudah bersifat naluri. Ya, sesuatu yang sudah bersifat instinktif. Ada pada setiap manusia. Tapi rasa takut ini nggak akan muncul kecuali, ya, dengan cara distimulasi. Distimulasi dulu baru muncul rasa takutnya. Entah ditakut-takuti, diperlihatkan, diperdengarkan cerita, akhirnya tergambar di dalam benaknya hal-hal yang menakutkan, akhirnya dia pun takut, ya. Ya, jadi itu sesuatu yang sebenarnya
karena distimulasi. Karena suatu hal yang aneh ataupun mungkin ya mungkin bisa saya katakan tidak mungkin orang itu takut dengan sendirinya. Kalau dia takut dengan sendirinya tanpa ada pencetusnya, berarti ini ada kelainan kejiwaan sebenarnya, ya. Jadi kayak kecemasan dan yang semisalnya itu ya biasanya karena kelainan kejiwaan ataupun memang gangguan dari jin ataupun gangguan dari syaitan, ya. Karena secara asal manusia itu dalam kondisi yang wasat, i'tidal, netral. Netralnya manusia itu dalam kondisi yang tenang. Mereka tidak takut, tapi mereka kondisinya damai dan tenang. Ketakutan muncul ketika distimulasi dari luar. Dan Allah Subhanahu wa taala ya itu mengajarkan kita agar kita takut kepadanya, tapi takut yang berangkat dari landasan cinta mahabbah. Karena gini ya jamaah sekalian, bedanya Anda membangun rasa takut tanpa mahabbah itu akan menyebabkan orang yang ditakut-takuti itu menjauh dari objek yang dijadikan sebagai ketakutan. Anda nakut-nakuti anak Anda dengan hewan buas. Anda nakuti anak Anda dengan setan. Anda nakuti anak Anda dengan bapaknya atau yang semisalnya. Itu akan menimbulkan rasa takut kepada mereka sehingga mereka ya akan menjauh dari yang dijadikan objek ketakutan tadi. Anda takuti dia singa, Anda takuti dia anjing atau serigala atau yang semisalnya, dia akan takut mungkin. Tapi ketakutannya ini akan menggiring dia untuk menjauh. Nggak mau mendekati anjing, nggak mau mendekati macan. Ya ini bagus berarti kan? Berarti ini sebenarnya supaya dia bisa mempertahankan diri sebenarnya dari bahaya. Ya. Tapi dengan cara menakut-nakuti seperti itu adalah suatu hal yang kurang baik kecuali apabila ada hajatnya. Nah, juga suatu hal yang jelek adalah apabila kita nakut-nakuti mereka dengan setan. Atau kita takut-takuti mereka dengan ayah mereka misalnya. Ayo nanti bapak pulang, kalau bapak pulang nanti wah bapak marah dan lain sebagainya. Ya. Nah ini menyebabkan anak itu akan menjauh dari objek yang ditakut-takuti. Coba kalau orang tua nakut-nakuti anak dengan Allah. Kamu nggak nurut sama umi kamu, Allah marah sama kamu. Kamu dibakar sama Allah, masuk neraka kamu. Kamu masuk jahanam. Allah marah sama kamu. Kamu disiksa sama Allah dan lain sebagainya. Anak kecil sudah dibentuk rasa ngerinya, rasa takutnya kepada Allah. Apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi adalah suatu hal yang berbahaya. Dikhawatirkan anak akan menjauh dari Allah. Akan muncul image yang negatif pada diri anak tentang penciptanya. Allah kok jahat ya, Allah kok sadis ya, Allah kok serem ya. Kenapa? Karena digambarkan oleh orang tuanya dengan gambaran-gambaran yang buruk dan yang jelek. Karena orang tuanya tidak hikmah, tidak mendahulukan mahabbah. Ditumbuhkan dulu cintanya kepada Allah. Padahal ketika bicara tentang sifat-sifat Allah yang mana Allah membalas, Allah menghukum, Allah marah, itu semua adalah ya sifat-sifat yang ada pada Allah sebagai balasan. Allah nggak akan marah kecuali karena sebab apa yang dilakukan oleh manusia. Allah nggak akan menghukum kecuali dengan sebab apa yang dilakukan oleh makhluknya. Allah nggak akan memasukkan manusia ke dalam neraka kecuali dengan sebab ya memang sesuatu yang layak dari apa yang dilakukan oleh makhluknya atau manusia ini. Ya. Dan kalau kita perhatikan ternyata sifat-sifat Allah itu didominasi dengan sifat-sifat baik. Makanya Asmaul Husna itu semuanya baik. Dikatakan husna. Husna itu adalah tingkatan keindahan yang paling tinggi. Kalau di situ ada hasan, baik, ahsan, lebih baik, maka al-husna adalah yang paling baik. Nama-nama Allah yang paling baik. Nah, seharusnya kita ketika mendidik anak kita diajarkan dong. Yang pertama kali adalah yang dapat menumbuhkan takjubnya dia, cintanya dia kepada Allah. Membangun imaji positif tentang penciptanya. Betapa Allah itu maha sempurna, hebat, ya luar biasa. Allah Azza wa Jalla itu begitu
ya hebatnya, begitu besarnya, begitu agungnya, itu yang harus kita tumbuhkan, bukan ditakut-takuti dulu. Nah, baru kemudian dari mahabbah ini ya ditumbuhkanlah roja dan khauf, takut dan harap tadi. Karena apabila sudah ada pondasinya cinta, maka takut ini adalah takut yang berangkat dari dasar cinta. Takut ya, takut yang berangkat dari dasar cinta itu ya jamaah sekalian, ya. Itu kalau kita ibaratkan ya, misalnya seseorang mencintai ya istrinya misalnya. Kita ngomong dari sisi bahasa ya. Dari sisi bahasa yang apa namanya yang bisa kita pahami. Anda para suami misalnya mencintai istri Anda. Ya, dan kecintaan Anda nggak mungkin akan bisa Anda raih tanpa mengenal istri Anda. Makanya harus ada ma'rifah. Ketika Anda mengenal istri Anda, berarti Anda harus tahu dong apa yang diridhoi dan dicintai oleh istri Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa ya mencintai mereka, tapi Anda nggak kenal, nggak tahu apa yang dia sukai, apa yang dia benci. Ya itu berarti cuman pengaku-ngakuan doang gitu loh. Karena rasa cinta itu ya mengharuskan kita harus tahu apa yang dicintai oleh istri kita, apa yang disukai oleh dia, apa yang dia benci. Kenapa? Karena kalau kita tahu apa yang dia sukai, maka kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang dia sukai. Kalau kita tahu apa yang dia benci, maka kita berusaha menghindarkan dari apa-apa yang dia benci. Nah, dari situ maka akan muncul yang namanya harapan. Harapannya adalah dia membalas cinta kita. Ya, dia dia membalas cinta kita, dia malah semakin mencintai kita, apa namanya meridhoi kita. Itu harapan kita. Dan juga akan menimbulkan rasa takut. Takut apabila dia tidak membalas cinta kita. Takut apabila kita keliru, kemudian dia murka dengan kita. Ya. Dan ini semua terjadi karena kita nggak tahu apa yang dia ridhoi dan apa yang dia cintai. Ini kita ngomong masih dalam sekup sama-sama manusia. Lantas bagaimana dengan Allah, pencipta kita? Ya, tentunya harus lebih utama dan lebih besar lagi. Ya, walahu mathalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Nah, tentunya ya cinta kita kepada Allah juga mengharuskan kita tahu apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Dan kita nggak bisa tahu apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai kecuali dengan kita mengambil dari apa yang Allah jelaskan sendiri di dalam Al-Quran, apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, dan apa yang Allah jelaskan kepada manusia yang paling kenal dengan Allah, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga nggak ada jalan kecuali kita harus mengikuti itu Al-Quran dan juga mengikuti sunnah Rasulullah, agar kita bisa mendapatkan cinta dan ridhonya Allah. Dan kita mengharap Allah membalas cinta kita. Karena apabila Allah mencintai hamba, Allah akan tempatkan di kedudukan yang paling tinggi, di surganya. Dan Allah izinkan hambanya untuk melihat wajahnya yang indah, yang sesuai dengan kesempurnaannya, yang tidak ada yang serupa dengannya, nanti di surganya yang paling tinggi kelak. Lalu kemudian, kita juga khawatir, kita takut apabila Allah tidak ridho dengan kita, Allah marah dengan kita, Allah murka dengan kita. Karena siapa yang dimurkai Allah, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan yang paling dahsyat. Ya, Allah akan tempatkan di tempat yang paling hina. Di antaranya adalah di dalam jahannam wal'iyadzubillah. Ya. Nah, oleh karena itu makanya sebelum kita membangun takut kepada anak kita, bangun dulu mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, baru kemudian kita ajarkan bahwasanya ya yang namanya takut adalah hanya takut kepada Allah. Boleh takut kepada selainnya, boleh takut kepada ini dan itu, tapi tetap takut nomor satu adalah kepada Allah. Karena apabila seseorang lebih mendahulukan takutnya kepada hamba dibandingkan takut kepada Allah, maka itu bisa jadi takutnya membawa kepada kemaksiatan. Ada takut maksiat, ya. Itu seperti misalnya Anda ya, saat ini misalnya yang bekerja, Anda punya atasan, atasan Anda memerintahkan Anda untuk membuat laporan palsu. Ya.
Kalau nggak Anda lakukan, ya Anda takut, Anda bisa dipecat, Anda dimarahin, Anda diomelin, lalu kemudian Anda pun melakukannya, tapi Anda lupa dengan Allah. Allah yang maha melihat, dan Allah yang maha membalas. Balasan Allah jauh lebih besar daripada apa yang diberikan, apa dari balasan dari atasan Anda. Bahkan kebaikan Allah lebih banyak daripada kebaikan yang diberikan oleh atasan Anda. Atasan Anda tidak pernah tidak pernah memberikan Anda kehidupan. Atasan Anda tidak pernah ngasih Anda, ya, berbagai macam kenikmatan, mulai dari mata, telinga, wajah, tangan, kaki, itu semua Allah yang kasih. Tapi ternyata Anda lebih takut dengan atasan Anda. Itu adalah namanya takut maksiat. Ya. Juga sama ketika misalnya, ya, kita diajak untuk mengikuti acara-acara kemaksiatan, atau misalnya kita, ya, disuruh oleh majikan kita atau atasan kita untuk mengucapkan, ya, selamat kepada orang-orang non muslim, selamat hari ini, selamat hari itu. Kalau kita nggak melakukan, nanti dipecat Ustaz, nanti bos saya marah, nanti ini dan ini. Itu namanya takut maksiat, ya, takut kemaksiatan. Jadi ya jemaah sekalian muliakan Allah, ini takut-takut seperti ini adalah takut-takut yang ternyata banyak terjadi. Dalam keseharian hidup kita akan selalu dapatkan hal ini. Lebih banyak takut kepada makhluk daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga dialami oleh anak-anak kita. Ya. Dan ini makanya peran kita sebagai orang tua harus membangun rasa takutnya kepada Allah, penciptanya, melebihi daripada rasa takutnya kepada selain Allah. Itu tugas kita sebagai orang tua. Ngajarin mereka, mendidik mereka, menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah melebihi daripada kepada selain Allah. Tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang hikmah. Membangkitkan dan membangunkan rasa takut kepada Allah bukan dengan cara takhwif, nakut-nakuti, bukan. Beda. Ya. Tapi membangunkan dan membangkitkan rasa takut kepada Allah dengan cara mengenalkan anak kepada Allah. Dan diantaranya adalah dikenalkan dengan dalam hal siksaan Allah jauh lebih pedih. Ya, dalam hal ancaman Allah jauh lebih dahsyat. Dalam hal hukuman Allah jauh lebih berat. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan takut, ya. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu ada yang bersifat ibadah, ya. Ada yang bersifat juga tabi'i. Tabi'i ini tadi juga bisa menjadi terpuji dan tercela, bisa menjadi maksiat dan bisa menjadi berpahala, ya. Baik. Lalu kemudian setelah itu adalah roja, harap. Nah, ini selalu digandengkan antara takut dengan roja, dengan harap, ya. Roja, harap, bukan nama stasiun, ya, bukan nama channel TV, ya. Jadi ar-roja artinya adalah harap. Ini dua hal yang harus selalu bergandeng seharusnya, seperti dua sayap burung, ya. Roja khauf, ya. Nah, kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyebutkan wa dalilu ar-raja'i qauluhu ta'ala. Dalilnya roja, mengharap atau harapan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah, "Faman kana yarju." Ya. Barang siapa yang yarju adalah bentuk, ya, fi'il mudhari dari kata, ya, roja, ya, yarju, ya. Nah, barang siapa yang mengharap, ya.
Barang siapa yang meletakkan harapan, ya, untuk apa? Liqa'a rabbih, untuk berjumpa dengan penciptanya. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang mencintai penciptanya. Dan orang yang mencinta, dia selalu pengen bertemu dengan yang dicinta. Ya, ini penting. Orang yang beriman mencintai penciptanya. Dan orang yang mencinta ingin bersua berjumpa dengan yang dicinta. Allah begitu baiknya jamaah sekalian. Di dunia kita memang belum bisa bersua berjumpa langsung dengan Allah. Dan tidak ada manusia yang pernah berjumpa dan bersua langsung dengan Allah meskipun Rasulullah SAW menurut pendapat yang lebih rajih. Karena ketika Nabi di Mi'rajkan, Nabi sejatinya belum mampu, tidak bisa melihat langsung Allah karena ada cahaya sebagaimana diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu ada cahaya sehingga Nabi tidak bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di surga Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang terpilih, hamba-hamba yang beriman bisa melihat dan berjumpa dengannya. Berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dan melihat penciptanya. Kita tahu nih ya, kita di dunia, kita ini Allah karuniakan perasaan cinta, sayang, rindu. Anda sayang, cinta sama anak Anda. Ketika Anda jauh dengannya, Anda rindu, Anda kangen. Apalagi anak Anda masih bayi. Anda misalnya sedang dinas, Anda selalu pengen melihat, pengen ketemu dia. Karena ya lazimnya cintanya manusia itu menginginkan agar bisa bersua dengan yang dia cintai. Nah, padahal cinta ya kepada manusia itu ya itu adalah uh, tidak langgeng. Artinya bisa berubah-ubah. Nah, sementara cinta kepada Allah Azza wa Jalla itulah cinta yang abadi. Ya. Seharusnya itu adalah cinta yang abadi. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mencintai Allah. Mereka tentunya dengan cintanya ingin bisa bersua, berjumpa, bertemu dengan Allah. Ingin melihat Allah, bertemu langsung dengan Allah. Dan Allah Maha Baik. Meskipun di dunia ini ya hamba-hambanya tidak bisa melihat langsung Allah, tapi Allah fasilitasi. Allah berikan cara, Allah berikan sarana. Apa sarananya? Salat dan doa. Itu sarana bagi siapa dari hamba yang ingin berjumpa dengan Allah. Makanya di antara manusia ini ada yang memiliki tingkatan paling tinggi disebut ihsan. Yang kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan hamba bisa melihatnya. Meskipun kita belum pernah melihat Allah, tapi seakan-akan bisa melihatnya. Itu tingkatan paling tinggi. Tapi apabila engkau nggak mampu, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Allah yang melihat kamu. Allah yang melihat Anda. Jadi ya jamaah sekalian menggunakan Allah, itulah yang dimaksud dengan ya apa namanya orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya bagi orang-orang mukmin yang mencintai Allah, yang muhsin, yang ihsan, salat itu adalah sesuatu yang paling menyenangkan buat mereka. Bukan sekedar sesuatu yang berat, yang memberatkan mereka. Hanya sekedar kebiasaan doang atau untuk menggugurkan kewajiban, tidak. Tapi mereka tahu sholat itu adalah sarana seorang hamba untuk bisa bersua, berjumpa, bermunajat, berbisik-bisik kepada penciptanya. Karena saat itulah dia sedang berjumpa dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Taib. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, dengan Rabbnya, dengan penciptanya, dengan pemiliknya, dengan pengaturnya, ya falyamal amalan salihan. Maka hendaknya dia beramal saleh, hendaknya dia berbuat dengan perbuatan yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia berlaku syirik
atau berbuat syirik ya sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nggak boleh syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia itu juga Allah karuniakan di dalam dirinya adanya keinginan-keinginan, ya. Adanya kehendak-kehendak, ada al-iradah, ya. Ada keinginan, ada kehendak. Yaitu keinginan untuk mendapatkan atau memperoleh ya sesuatu, ya. Nah, jadi roja ini juga merupakan motor penggerak seseorang ketika melakukan sesuatu. Anda ketika misalnya ya melakukan sesuatu, pasti Anda punya punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan. Anda sekarang misalnya sedang belajar, pasti Anda punya keinginan. Ya, keinginannya adalah untuk meraih sesuatu. Juga demikian ketika saat ini Anda sedang melakukan pekerjaan, Anda pasti juga punya keinginan, harapan, ya, agar Anda bisa mendapatkan sesuatu. Nah, roja, harapan ini adalah penggerak motor. Juga demikian dengan khauf, takut. Nah, tapi yang menjadi mabda'nya, pondasinya adalah cinta tadi. Ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, keinginan, cita-cita, harapan manusia itu ada dua macam, ya, yaitu keinginan, harapan, cita-cita yang tinggi sama yang rendah. Yang rendah adalah apabila manusia itu hanya mengharapkan apa yang ada di dunia, yaitu hanya mendapatkan harta, kedudukan, ya, lalu kemudian juga dia mendapatkan penghormatan dari manusia, atau dia mendapatkan wanita, atau yang semisalnya. Ini adalah cita-cita keinginan yang rendah. Adapun cita-cita dan keinginan yang tinggi, ini adalah cita-cita keinginannya orang-orang beriman. Yaitu apa? Yaitu mereka mengharapkan pertemuan, perjumpaan, dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Harapan rendah adalah mengharapkan balasan dari manusia. Harapan tertinggi adalah mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah sebaik-baik ya pemberi balasan. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Para ulama ahlu sunnah seperti Al-Imam Makhul, beliau menerangkan bahwasanya ibadah itu memiliki 3 pilar. Pilar pertamanya adalah mahabbah, cinta. Pilar keduanya adalah roja, harap. Pilar ketiganya adalah khauf, takut. Dan ketiga pilar ini harus ada. Ya, harus ada meskipun yang menjadi pondasi adalah mahabbah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kelak ya dari ketiga pilar ibadah ini yang akan terus langgeng bagi orang-orang beriman ketika sudah di surga hanyalah satu, cinta saja. Mahabbah saja. Adapun ketika sudah di surga, maka akan hilang khauf dan akan hilang roja. Takut dan harap di dalam surga sudah tidak ada. Karena mereka sudah berada di dalam kenikmatan yang abadi. Yang ada adalah mereka semakin mencinta penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selama di dunia, maka roja dan khauf ini akan selalu ada. Harus selalu hadir. Ya. Nah, oleh karena itu, kembali lagi ke ucapan Imam Makhul rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan bahwasanya man ya'budullaha ta'ala bil mahabbati faqad fahuwa zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah ya hanya dengan mengklaim cinta doang, cinta saja, tanpa roja dan khauf, tanpa harap dan takut, maka ketahuilah dia adalah seorang zindik. Zindik itu diantaranya adalah orang-orang sufi ekstrim. Kita tahu ada di antara mereka sufi-sufi ekstrim yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku beribadah kepadamu ya Allah karena cintaku kepadamu. Kalau aku beribadah kepadamu karena takut dengan nerakamu,
maka masukkanlah aku ke dalam jahannammu. Dan apabila aku beribadah kepadamu karena aku mengharap surgamu, maka haramkanlah surgamu untukku. Waliyadzubillah. Ini adalah ucapannya orang-orang sombong. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi manusia yang paling mulia, ya, dan beliau adalah beliau adalah apa namanya? Sayyidul Mursalin, ya, sayyidnya, ya, para rasul, ya. Beliau adalah penghulunya para nabi. Manusia yang paling baik, manusia yang paling hebat, ya. Manusia yang paling baik di muka bumi ini. Nabi berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Dan beliau juga memohon perlindungan kepada Allah, ya, dari siksa neraka. Ini Rasulullah SAW. Lantas bagaimana bisa ada manusia yang mengklaim mencintai Allah, kalau aku beribadah karena mengharap surgamu, maka haramkanlah surgamu untukku. Ini manusia sombong, ya. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Makhul, mereka adalah orang zindik. Zindik itu adalah, ya, orang-orang yang punya sifat-sifat seperti sifatnya orang-orang kufur, orang-orang munafik sebenarnya, ya. Lalu kemudian juga, ya, wa man ya'budullaha ta'ala, siapa yang beribadah kepada Allah, ya, birraja'i faqat, dengan harap doang, raja faqat, ya, maka fahuwal murji, maka dia itu seperti murjiah, salah satu kelompok atau sekte sesat di dalam Islam yang mengeluarkan amalan dari definisi keimanan. Artinya amalan itu nggak mempengaruhi keimanan. Artinya ketika Anda melakukan amal soleh, iman Anda nggak akan berubah. Tetap Anda beriman, begitu saja, stagnan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Apabila Anda berbuat maksiat, juga Anda tetap orang beriman. Jadi iman Anda nggak akan berubah. Implikasi dari pendapat mereka adalah, ya, imannya orang soleh dengan orang toleh sama. Ya, imannya Nabi dengan imannya orang fasik sama. Karena iman itu adalah satu kesatuan yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini adalah kelompok sesat Murji'ah. Mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Ya, jadi amal itu tidak mempengaruhi keimanan dan bukan termasuk bagian dari keimanan. Ya, nah, ini adalah orang-orang atau kelompok yang sangat berbahaya di dalam agama kita. Kelompok-kelompok Murji'ah, dan ini banyak, ya, masuk di dalam agama kita melalui jalurnya orang-orang selain Sufiyah, melalui jalurnya orang-orang yang berkedok liberalisme. Ya, nggak apa-apa, nggak berjilbab, yang penting hatinya baik, ya, nggak apa-apa, tidak berhijab, yang penting akhlaknya bagus, ya. Nah, ini diantaranya adalah syubhat-syubhatnya orang-orang Murji'ah, orang-orang Irja, ya. Jadi cuman mengedepankan harapan, roja, ya, insya Allah nanti diampuni Allah, insya Allah nanti dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mereka adalah termasuk salah satu sekte yang paling sesat, ya, di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, kata Imam Makhul rahimahullah, wa man ya'budullaha ta'ala bil khawfi faqat fahuwa al-haruri. Ya. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut doang, hanya dengan rasa takut saja, maka ketahuilah dia adalah seorang haruri. Haruri itu adalah nisbat kepada kelompok Khawarij. Kenapa dikatakan haruri? Karena mereka markasnya adalah di suatu wilayah yang disebut dengan Harurah, ya. Makanya disebut dengan haruri. Jadi mereka adalah orang-orang Khawarij. Khawarij ini adalah salah satu sekte yang paling keras disebut oleh Rasulullah. Nabi itu menjaga lisannya ketika bicara. Ya, Nabi jarang sekali menyebutkan kata-kata yang keras. Tapi ketika Nabi menyebutkan sekte Khawarij, Nabi tidak segan-segan menyebutkan mereka sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Dan hadis-hadis Nabi tentang Khawarij ini, ya, menunjukkan betapa ngerinya sekte ini. Ya, bahkan
Nabi ketika berbicara tentang sekte ini, beliau sampaikan kepada para sahabat Nabi, yang mana kita tahu sahabat adalah orang-orang yang ibadahnya luar biasa. Ya, itu Nabi katakan kepada sahabat, ya, kalian akan menganggap remeh, akan menganggap kecil ibadah kalian dibandingkan mereka. Ya, dibandingkan orang-orang Khawarij ini. Karena mereka adalah orang-orang yang berpuasa di siang hari dan sholat malam di malam hari. Sehingga jidatnya menjadi hitam, badannya kurus, karena banyaknya ibadah. Ibadah mereka didorong oleh rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Takut kemurkaan Allah, takut kemarahan Allah. Saking takutnya orang yang bermaksiat dikatakan kafir. Padahal ahlu sunnah tidak mengkafirkan orang yang melakukan maksiat. Orang mencuri tidak kafir. Orang berzina tidak kafir. Orang minum khamar tidak kafir. Ya, tapi orang Khawarij mengkafirkan mereka. Ya, dikafirkan. Keluar dari Islam. Halal darahnya, boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Oleh orang-orang Khawarij ini tadi. Ya. Kenapa? Karena mereka lebih didominasi dengan rasa takut. Tanpa diiringi dengan cinta kepada Allah dan roja, harap kepada Allah. Akhirnya, ya, mereka ini adalah orang-orang yang maghrur, artinya orang-orang yang tertipu dengan diri mereka sendiri. Mereka tertipu dengan ibadah-ibadah mereka. Mereka menganggap diri mereka adalah sebagai, ya, makhluk yang baik dengan ibadah mereka, dengan banyaknya ibadah mereka, dengan kuantitas ibadah mereka. Tapi padahal kata Nabi, mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai di kerongkongan mereka. Dan mereka keluar dari Islam melesat seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, bibit-bibit Khawarij itu di zaman ini jangan dikira nggak ada. Ada. Mereka orang-orang yang mudah mengkafir-kafirkan, mudah menvonis kafir, mudah menumpahkan darah. Ya, itu adalah di antara, ya, benih-benih dari didikan orang-orang Khawarij. Ya. Dan betapa banyak anak-anak muda yang tertipu, karena Nabi sendiri yang menyebutkan kebanyakan dari pengikut mereka ini adalah sufaha wa ya, orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh. Hudatsaul ahlam, dan orang-orang yang usianya masih muda, masih hijau. Karena mereka lebih mudah untuk dipanas-panasin, diprovokasi. Lebih mudah untuk diiming-imingi dan digiur. Ya jemaah sekalian, kalau kita perhatikan ya, anak-anak muda ini, ya, ketika mereka misalnya digembleng, ya, kemudian didoktrin untuk, ya, misalnya kamu pengen surga enggak? Kalau kamu kepingin surga, siapa yang menumpahkan darahnya di jalan Allah, Allah akan jaminkan baginya surga. Kemudian didoktrin supaya dia melakukan bom bunuh diri. Ya, karena mereka tahu di dunia ini adalah kehidupan sementara. Kehidupan sebenarnya adalah nanti di akhirat. Nah, mereka ingin mencari jalan pintas menuju ke surga dengan cara yang ngawur. Yaitu mereka melakukan, ya, perbuatan bunuh diri atas nama agama misalnya. Dengan cara bom bunuh diri atau yang semisalnya. Dengan apa? Dengan tujuan tadi. Tujuannya bagus. Mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, kalau Anda pernah dengar orang yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini ketika zamannya Amirul Mukminin Khalifah Umar ibn Khattab dipuji oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Ya. Karena dia termasuk qurra. Ya. Mujahid dan qurra. Qurra itu dia adalah ya, termasuk para penghafal Quran. Namanya pengajar Quran. Lalu kemudian dia terkena fitnah Khawarij ketika dia tertarik dengan seorang wanita yang cantik. Dan wanita ini adalah ternyata, ya, anak dari seorang pembesar Khawarij, dan dia juga
memiliki pemahaman Khawarij. Akhirnya dia menikah dengan wanita ini. Alih-alih dia yang mengajak wanita ini ke ahlu sunnah, namun dia yang malah terkena pengaruh dengan pengaruh Khawarij. Dan Anda tahu Abdurrahman bin Muljam ini yang ditazkiyah oleh Sayyidina Umar, ini menunjukkan bahwasanya ternyata pujian meskipun dari sahabat tidak menunjukkan kemaksuman, tidak menunjukkan akan selalu benar. Ternyata dia yang membunuh Sayyidina Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Ketika dia membunuh Sayyidina Ali, dia memekikkan kalimat inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sesungguhnya hukum ini adalah milik Allah, dan dia menuduh Ali kafir, tidak berhukum dengan hukum Allah. Bayangkan ini, menantu Rasulullah SAW yang menikahi putri Rasulullah Fatimah radhiyallahu taala anha, dikatakan kafir, dibunuh, ditumpahkan darahnya, dan dia menganggap dirinya melakukan jihad di jalan Allah, menegakkan hukum Allah. Inil hukmu illa lillah. Dan padahal dia membuat kerusakan paling besar. Ketika dia ditangkap, akhirnya dia diberikan hukuman. Ya, hukumannya adalah apa? Disalib 4 anggota tubuhnya, kemudian dipotong-potong. Dan itu adalah hukuman yang layak baginya di dunia. Dan dia adalah seorang penghafal Quran. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, di antara pelajarannya adalah jangan melihat kepada kuantitas. Jangan hanya melihat kepada penampilan. Anda mendidik anak Anda menghafal Quran, jangan cuma dilihat dari banyak-banyaknya hafalan, tapi dilihat bagaimana, sejauh mana pengaruh Al-Quran itu terhadap anak kita. Akidahnya, akhlaknya, adabnya, manhajnya, itu yang dilihat. Karena betapa banyak orang tua sekarang mendidik anaknya menghafal Quran cuman ngelihat banyak-banyakan. Kurikulum di TPA dan lain sebagainya dilihat itu hanya target banyak-banyakan hafalan. Mencapai target enggak. Bukan dilihat dari kualitasnya. Baik dari sisi tilawah, qiraah bacaannya, ataupun dari sisi pemahaman anak terhadap Al-Quran sebelumnya, sejauh mana kecintaan anak terhadap Al-Quran. Padahal kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi pernah bersabda, inna aktsara munafiqi min ummati qurra'uha. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah qurra'uha, pembaca Al-Qur'annya. Kenapa? Cuman baca Quran. Dia mungkin hafal Quran banyak, tapi dia jadikan bacaan Qurannya itu untuk tendensi-tendensi duniawi. Ya, datang ke acara baca Quran dapat duit, atau untuk supaya ya dapat pujian manusia dan lain sebagainya. Ini fenomena-fenomena yang banyak seperti ini. Ya. Oleh karena itu tidak heran apabila memang banyak orang-orang munafikin akhirnya mereka memiliki hafalan yang banyak. Karena Al-Quran memang bisa mudah dihafal oleh siapapun, hatta orang kafir. Tapi cahaya hidayah adalah berasal dari Allah bagi mereka yang mau untuk menerima cahaya Al-Quran itu sendiri. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara memahaminya. Dan pemahaman Al-Quran tidak boleh lepas dari sunnah Nabi dan juga dari asarnya para sahabat Nabi dan para salafus saleh. Ya, wallahu taala alam shawab. Mungkin ini dapat disampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang masuk, coba saya baca di kolom chat ya. Yang ingin bertanya langsung silakan bisa raise hand ya. Ini udah ada pertanyaan ya. Apakah boleh ketika seseorang misalnya sedang sholat atau melakukan amal soleh apapun, karena ia merasakan suatu kenikmatan dalam sholatnya, sangat khusyuk atau mencapai derajat ihsan, seakan-akan ia melihat Allah saat itu sehingga mengharapkan kematian saat itu,
Saat sholatnya karena rindunya perjumpaan hamba tersebut dengan Rabbnya. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Ya. Ini adalah suatu hal yang sangat langka sekali ya kalau dialami oleh seorang manusia ya sampai-sampai dia ya uh, bisa merasakan sangat khusyuk sekali. Memang ya khusyuk ini adalah substansi daripada sholat. Tapi sejatinya tidak banyak manusia yang bisa benar-benar khusyuk di dalam sholatnya. Selalu kenapa? Selama kita masih menghirup nafas di dunia ini, syaitan akan selalu menggoda kita. Sekhusyuk-khusyuknya kita tetap akan ada gangguan syaitan. Bahkan seringkali ya di saat sholat lah itulah ya syaitan itu malah lebih banyak menghempaskan senjatanya. Bahkan seringkali yang kalau kita naruh kunci lupa ketika sholat ingat tiba-tiba. Itu luar biasa, itu karena perannya syaitan. Nah, namun memang tidak dipungkiri ada manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan dia akhirnya khusyuk meskipun nggak mungkin bisa khusyuk secara sempurna karena tidak ada kesempurnaan kecuali hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hikmah kenapa ketika selesai sholat nih kita diajarkan Nabi SAW itu beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan bertahmid, alhamdulillah. Nah, itu nanti ya. Padahal kita selesai ibadah kan seharusnya Masya Allah bahagia dong kita bertahmid kepada Allah. Tidak. Kita diajarkan oleh Nabi istighfar. Kenapa? Dalam rangka untuk yang tadi bolong-bolong, yang tadi ada kekurangan-kekurangan, dan karena kita manusia penuh dengan kekurangan, istighfar itulah yang akan menambalnya. Karena sejauh apapun kita berusaha khusyuk, nggak mungkin kita bisa sesempurna itu. Nah, kalau seseorang dia merasakan nikmat kepada Allah, ya, lalu kemudian dia ingin berjumpa dengan Allah, lalu kemudian dia mengharapkan kematian, ya, dia mengharapkan agar dia mati. Yang perlu kita pahami jamaah sekalian, ya, mengharapkan kematian itu ada dua macam. Pertama, karena dia sudah capek hidup di dunia, dia sudah lelah hidup di dunia, dia sudah gak kuat lagi hidup di dunia. Maka ini adalah mengharap kematian yang jelek, yang buruk. Dan yang kedua, mengharap kematian karena ingin segera berjumpa dengan Allah. Maka ini adalah pengharapan yang baik. Dan ini adalah yang banyak diharapkan dari siapa? Dari manusia-manusia pilihan, manusia-manusia soleh. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in ketika mereka itu turun di medan jihad, di medan perang, itu harapan mereka adalah apa? Adalah mereka ingin mendapatkan syahid di jalan Allah. Mati syahid, ya, atau mereka hidup dalam kemuliaan. Allah muliakan dengan kemenangan, ya. Nah, jadi orang-orang yang dia mengharapkan kematian karena kecintanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini tidak semua orang ya memiliki ini ya, karena Allah yang lebih tahu apa yang ada di dalam hatinya. Karena kadang-kadang ada manusia ya dia semacam maghrur ya, dia pernah tertipu ya dengan dirinya sendiri seakan-akan bahwasanya amalku ini sudah baik, amalku sudah cukup sehingga aku sudah siap untuk berjumpa dengan Allah. Padahal ya sebenarnya masih banyak perbekalan-perbekalan yang harus dia siapkan. Boleh dia ya mengharap perjumpaan dengan Allah, namun hendaknya dia tidak berharap untuk segera mati. Tapi hendaknya dia minta taufik dari Allah, minta hidayah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ya dengan dipanjangkannya usianya adalah dipanjangkan usia di dalam ketaatan kepada Allah sehingga semakin banyak bekal-bekal yang akan dia tempuh ya. Nah, namun beda dengan orang yang ya tanpa dia sadari dia mungkin merasa kalau hidup ini banyak ujiannya, banyak cobaannya. Aku khawatir nanti aku kalah dengan godaan syaitan, akhirnya aku berpaling dari Allah. Oleh karena itu ya Allah matikanlah aku saat ini. Berarti dia sudah berputus asa dari rahmat Allah. Dia berarti sudah merasa ya dia sudah berburuk sangka dengan Allah. Seakan-akan Allah tidak akan memberikan dia hidayah. Dia merasa lemah, takut dengan godaan syaitan, dengan waswas syaitan. Ya. Nah, inilah yang harus kita coba menelisik ya. Ya, kita coba menelisik.
Yang paling baik adalah seseorang hendaknya menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya, kalau seandainya kehidupan itu baik untukku ya Allah, maka panjangkanlah usiaku. Namun apabila kehidupan ini adalah buruk untukku ya Allah, maka ya sabutlah nyawaku. Ya. Nah, ini yang seharusnya yang kita lakukan ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz izin bertanya, jika seseorang sempat dalam dirinya melakukan tatoyur seperti foto terjatuh dan merasa khawatir terjadi sesuatu pada orang yang bersangkutan, seketika itu orang tersebut merasa takut akan dosanya dan berusaha meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian orang tersebut ingin bertaubat, memperbaiki diri. Apakah orang tersebut termasuk mengelak takdir? Dan apa masih bisa terampuni Ustadz? Karena secara orang tersebut sudah melakukan kesyirikan. Apa yang mesti orang tersebut lakukan Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Ya, yang perlu kita pahami bersama, tatoyur itu adalah syirik. Ya, itu termasuk syirik. Dikategorikan sebagai syirkul asghar, syirik kecil. Tidak sampai menyebabkan orang menjadi keluar dari Islam. Tapi meskipun demikian ini syirik. Syirik itu lebih dahsyat daripada dosa-dosa besar, kemaksiatan besar seperti zina dan yang semisalnya. Dan harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, seseorang ya yang mungkin dia dididik di lingkungan yang banyak tatoyur, ya, atau dia belum banyak tahu, atau dia baru belajar. Kemudian ketika dia mendapatkan suatu hal, tiba-tiba muncul perasaan-perasaan atau ketakutan ya karena tatoyur yang dia dapatkan dari hasil didikan sebelumnya, ya. Lalu kemudian dia sadar, dia tahu dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubat siapapun yang bertaubat kepadanya. Jangankan syirkul asghar, syirik akbar yang mau bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni. Selama itu nyawanya belum di kerongkongan, ya, dia mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya. Allah akan menerima taubatnya. Nah, apalagi kalau tatoyurnya dia itu muncul keluarnya secara spontan, kemudian setelah itu dia sadar. Ya. Ya. Jadi ketika dia melakukan tatoyur tadi bukan sebagai bentuk pembenaran, bukan, tapi itu memang suatu hal yang sudah mungkin menjadi kebiasaan dia karena dia dididik dari lingkungan keluarga yang sering melakukan tatoyur, dan ini ada loh seperti ini. Lalu kemudian karena Allah berikan dia hidayah taufik, dia ngaji, dia belajar tauhid, dia belajar akidah, akhirnya dia segera memohon ampun kepada Allah. Allah akan ampuni insyaallah. Karena Allah adalah Al-Ghafurur Rahim. Ya, Allah adalah yang Maha Pengampun dan Allah adalah Maha Baik. Ya. Gak mungkin Allah ketika hambanya meminta ampunan, Allah gak ampuni. Allah ampuni asalkan dia memang tulus ikhlas meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian juga ini nggak ada kaitannya dengan mengelak takdir dan sebagainya, enggak, ya. Jadi siapapun yang dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dia. Ya, meskipun dia melakukan dosa apapun yang paling besar di muka bumi ini, selama dia mau bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, Allah akan ampuni, Allah akan maafkan dia. Ya. Dan itu bagus ketika penanya mengatakan, ya, orang tersebut merasa takut akan dosanya. Karena memang ketika seorang melakukan dosa, dia harus takut. Ya, dia memang harus merasa takut. Ya. Lalu dari situlah dia segera beranjak memohon ampunan kepada Allah, memohon maaf kepada Allah. Karena dia takut apabila Allah marah dan murka kepada dirinya. Dia ingin lepaskan dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan cara bertakwa. Takwa itu adalah, ya, an taj'ala wiqayatan, yaitu engkau menjadikan wiqayah, perisai pelindung, bainaka, antara dirimu, wa baina ghadabi rahman, antara dirimu dan antara kemurkaan Allah. Ya, engkau nggak ingin mendapatkan kemurkaan Allah. Oleh karena itu engkau jadikan ada wiqayah. Wiqayah itu adalah ketakwaan dengan cara melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya.
Oh, ada dari WA katanya. Nah, ada pertanyaan. Kenapa hadis yang dipakai harus disahihkan oleh Syekh Albani? Enggak harus. Enggak harus disahihkan oleh Syekh Albani. Padahal ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani tapi dhaif bagi sebagian ulama. Ya, memang di dalam ilmu hadis itu sangat lumrah sekali terjadi perbedaan pendapat. Ya. Apakah ini termasuk taklid buta? Kalau taklid buta adalah antum mengikuti tanpa tahu dalilnya, ya. Ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami ya, bahwa setiap ilmu itu ya itu memiliki ahlinya, ada spesialisasinya, ya. Dan dari mana kita bisa tahu orang ini adalah orang yang memiliki spesialisasi? Tentunya diantaranya dari pengakuan dan pujian orang-orang yang ahli. Ya, Syekh Albani rahimahullahu taala adalah termasuk muhadditsul asr, ahli hadis di zaman ini, yang diakui oleh para ulama-ulama ahli hadis lainnya. Ya, orang-orang yang objektif, yang adil, yang insaf, mereka mengakui Syekh Albani adalah ahli hadis. Tapi nggak ada satupun di antara mereka yang mengatakan beliau adalah orang yang maksum. Termasuk murid-murid beliau, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, ya, kemudian Syekh Muhammad Musa Nasir, Syekh Husain Awaisyah dan lain sebagainya. Nggak ada yang mengatakan beliau beliau itu maksum, nggak ada. Beliau tetap manusia biasa, bisa salah. Ya. Dan juga demikian ulama-ulama hadis yang lainnya. Ya. Nah, lalu kemudian kita sebagai penuntut ilmu, ya, yang mana ketika kita belum Allah karuniakan kemampuan untuk bisa memilah-milah hadis antara yang sahih, yang hasan, maka tentunya kita harus merujuk kepada para ahlinya. Kita merujuk kepada para ahlinya. Ketika misalnya Anda membawakan sebuah hadis, hadis ini ternyata hadis yang dhaif. Siapa yang mendhaifkan? Yang mendhaifkan misalnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian didhaifkan pula oleh misalnya Al-Imam An-Nawawi. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya. Nah, ini kan menarik ini, didhaifkan kemudian dihasankan. Nah, kadang-kadang itu banyak orang yang langsung ya salah paham ya. Padahal kalau kita belajar tentang ilmu hadis, kita akan tahu ya bahwasanya ilmu hadis ini begitu sangat luar biasa. Ini adalah ilmu yang hanya dimiliki oleh agama kita. Dan inilah ilmu ya yang merupakan bagian dari ketentuan Allah di dalam menjaga kemurnian agama kita. Nah, seringkali ketika ada hadis yang dhaif kemudian dihasankan, itu karena apa? Karena ternyata ada mutabaat, ada syawahid, ada riwayat-riwayat lain dari jalur-jalur lain. Kita tahu nih hadis ini bukan cuma datang dari satu jalur, satu sanad, tapi ternyata datang dari riwayat-riwayat yang lain. Nah, ketika riwayat-riwayat yang lain yang ada itu dikumpulkan, kemudian dilihat, dicek tentang sanadnya, tentang rijalul hadisnya, kemudian dicek masing-masing dari rijalul hadisnya ini di dalam ilmu jarh wa ta'dil dan seterusnya. Lalu kemudian ternyata didapati bahwasanya para perawinya itu tidak ada yang misalnya dikatakan kadzdzab, pendusta, atau yang suka memalsukan hadis dan yang semisalnya. Kemudian ternyata riwayat-riwayat itu datang dari sejumlah jalan, ada tawabi dan yang semisal itu, ternyata bisa menjadikan hadis menjadi hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Bisa jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar mendhaifkan satu jalur itu tadi. Ternyata dengan adanya jalur-jalur lain yang saling menguatkan bisa menjadi hasan. Ya. Demikian pula sebaliknya, ternyata seperti misalnya hadis disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Nah, di sini ada loh orang-orang yang berusaha untuk mempertahankan keyakinan dia dengan mempergunakan hadis yang ternyata hadisnya itu lemah. Kemudian dia menukilkan ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ya udah, yang penting ada Imam Hakim mensahihkan. Ya, nah ini berarti sebenarnya orang seperti ini yang taklid. Kenapa? Karena kita tahu di dalam ilmu hadis ya,
kalau kita merujuk, itu Al-Imam Al-Hakim, ulama. Ya, ulama hadis, Masya Allah, tabarakallah. Tapi beliau disebutkan oleh ulama-ulama ahli hadis yang selevel dengan beliau, beliau itu memiliki sifat tasahul, bermudah-mudah di dalam mensahihkan hadis. Oleh karena itu seringkali hadis-hadis yang beliau sahihkan ternyata adalah hadis yang dhaif. Ya. Nah, karena itu Al-Imam Syamsuddin itu apa namanya? Itu apa namanya? Apa namanya? Ya, apa namanya? Az-Zahabi, ya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ya. Jadi Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala itu beliau juga melakukan penelitian terhadap mustadraknya Al-Imam Al-Hakim. Ya. Nah, oleh karena itu apabila disebutkan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi, maka ini tentunya lebih kuat. Ya. Jadi ya jamaah sekalian dimuliakan Allah, kalau kita mempelajari ilmu hadis itu Masya Allah. Jadi ternyata para ulama-ulama ahli hadis sendiri, mereka juga bermacam-macam. Ada yang mutasahil, ada yang cenderung bermudah-mudahan mensahihkan hadis, dan ternyata ada yang juga apa namanya yang muta'annid, ya, yang apa namanya, yang cenderung untuk ketat banget gitu loh di dalam ilmu hadis, ya. Nah, Syekh Albani rahimahullahu taala itu adalah di antara salah satu manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada beliau, dan Allah jadikan beliau sebagai salah satu ulama ahli hadis di zaman ini. Makanya dikatakan muhadditsul asr. Ya. Nah, bagi seorang penuntut ilmu, ya, ketika dia belum memiliki kemampuan untuk memilah-milah hadis antara yang sahih, yang dhaif dan yang semisalnya, lalu kemudian dia merujuk kepada tashihnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, maka ini sebenarnya bukanlah termasuk taklid buta, ya. Jadi ini apa namanya? Ya, ini sebenarnya bukanlah dikatakan dia nama taklid buta, nggak mau ngelihat dan nggak mau ngelihat yang lainnya, tidak gitu loh, ya. Jadi apa namanya? Kayak semisal Anda misalnya ketika ketika Anda mengikuti suatu pendapat, ya. Ini misalnya pendapat tentang apa contohnya misalnya, ya. Nah, memakan daging buaya. Memakan daging buaya itu apakah halal atau tidak? Kita tahu ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang mengatakan hukumnya mubah. Lalu kemudian ketika Anda baca-baca, ternyata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala itu, ya, di antara yang misalnya memperbolehkan, ya. Lalu Anda berpegang dengan pendapat seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya bukan masalah taklid buta atau tidak, karena ketika taklid buta adalah Anda mengikuti dengan buta, artinya Anda tidak berusaha untuk mencari tahu dalilnya. Nah, seorang penuntut ilmu adalah dia berusaha untuk mencari tahu dalilnya, ya. Dia berusaha untuk menelaah hujah dan dalilnya, dan hujah kita nggak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Adapun aqwalul ulama, pendapat ulama itu laisa bidalil, bukanlah dalil, ya. Ucapan ulama itu bukanlah dalil, ya. Ucapan ulama itu, ya, adalah sebagai penyokong dalil, bukan dalil itu sendiri. Jadi apabila ucapan itu menyelisih dalil, maka ditolak. Tapi apabila ucapan ulama itu selaras dengan dalil, maka dia akan menjadi penyokong dan penguat dalil, ya. Lalu kemudian bagaimana dengan hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani tapi dhaif bagi sebagian ulama? Ya, ini suatu hal yang lumrah. Ya. Ini adalah suatu hal yang lumrah gitu loh. Jadi kalau misalnya memang ada hadis yang ternyata disahihkan Syekh Albani kemudian didhaifkan oleh ulama lain, ini suatu hal yang sangat lumrah sekali, tapi nggak banyak sebenarnya.
Ya, ini bukanlah suatu hal yang banyak. Nah, bagi mereka misalnya melihat, oh ini ada sebuah hadis. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, tapi ternyata didhaifkan oleh ulama-ulama lainnya. Maka yang kita lakukan adalah ketika mendapatkan adanya khilaf, kita melihat kepada dalil. Kita berusaha untuk menelaah apa yang menyebabkan ulama ini berpendapat hadis ini dhaif. Nah, itu yang berusaha kita telaah, kita mempelajarinya ya sesuai dengan kemampuan kita. Baru kemudian kita memohon bimbingan kepada Allah agar Allah tunjukkan kita untuk bisa memilih pendapat mana yang lebih kuat ya. Allah alam bissawab. Ustaz, bagaimana mengendalikan seorang ibu yang usianya sudah sepuh dan memiliki rasa takut yang berlebihan, padahal beliau rajin berzikir dan rajin mengerjakan sholat sunnah? Mohon pencerahannya. Ya, yang pertama, kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Ya, kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Ya. Meskipun itu adalah ibu kita, apalagi ibu kita sudah sepuh. Yang kedua, yang bisa mengendalikannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi caranya adalah Anda berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan ketenangan kepada ibu kita. Yang ketiga, terus bersamai ibu kita yang sepuh tadi. Bersamai, selalu kita berikan ya perkataan-perkataan yang menenangkan, kita ingatkan terus tentang Allah Azza wa Jalla, kita bacakan Al-Qur'an, kita sampaikan hadis-hadis Nabi dan seterusnya ya. Dan juga kita berikan harapan-harapan, insya Allah ibu kalau terus istiqomah, Allah akan ampuni dosa-dosa ibu yang lalu, Allah akan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan surga dan seterusnya. Ini yang seharusnya kita lakukan ya. Allah alam bissawab. Bagaimana menyikapi orang tua yang masih suka kasih nasihat untuk bilang assalamualaikum, atau pencet klakson 3 kali, atau lewat tempat angker, atau bilang pahit-pahit kalau ada tawon? Bagaimana cara menyikapinya dengan hikmah? Ya, cara menyikapinya dengan hikmah adalah, kenapa orang tua melakukan hal seperti ini? Karena dia belum paham, belum ngerti, belum punya landasan, belum ngerti akidah, belum dapat hidayah, taufik dari Allah. Karena itu makanya ya kita kalau ingin berbicara tentang hikmah, hikmah itu adalah kalau kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah fi'lun ma yanbaghi ala wajhi alladhi yanbaghi fi waqti alladhi yanbaghi. Yaitu kita melakukan sesuatu yang tepat di waktunya yang tepat dengan cara yang tepat. Ya. Atau bahkan yang menarik lagi itu sebagaimana disebutkan oleh ulama yang lain, ya ketika hikmah itu adalah ya engkau itu ya engkau adalah ta'rifu atau engkau tahu ya, engkau ngerti ma taqul, apa yang engkau ucapkan, bima taqul, dengan apa engkau akan menyampaikannya, apakah dengan Quran, dengan sunnah, atau dengan logika. Walima taqul, kenapa engkau mengucapkannya, apa yang menyebabkan engkau menyampaikan hal tersebut ya. Wa mata taqul, kapan engkau menyampaikannya. Wa ma'aman taqul, dengan siapa engkau menyampaikan ucapan tersebut. Ini suatu hal yang penting untuk kita perhatikan, karena ketika kita nyampein ke anak-anak dengan orang tua beda gitu loh. Jadi inilah memang pentingnya kita belajar hikmah. Nah, lalu kemudian kalau ada orang tua yang masih suka kasih tahu yang hal-hal yang berbau kesyirikan, maka yang pertama kali kita harus sampaikan dulu perkara yang aham, akidah dulu. Pernah nggak sih kita ngajarkan akidah? Kita sampaikan dulu tentang perkara yang paling penting. Mungkin beliau belum tahu tentang hakikat daripada tauhid. Karena begini ya jamaah sekalian, ya. Ketika Anda mendapatkan kemungkaran, Anda mengingkari kemungkaran, sementara Anda belum pernah memberikan landasannya, maka itu suatu hal yang akan sulit untuk diterima. Oleh karena itu, makanya sebelum kita ingkari, ya, kita harus jelaskan dulu akidah yang benar, akidah yang sahihah. Ya, sampaikan dulu tentang ya akidah yang benar, ya. Nah, agar membentuk apa? Agar membentuk konsepnya dia bahwasanya ya kita nggak boleh meminta kecuali meminta kepada Allah. Kita nggak boleh takut kecuali takut kepada Allah. Baru kemudian kita masukkan ke kasuistis tadi, ke contoh tadi, ya.
misalnya kayak pencet klakson dan yang semisalnya ya. Nah, itu kita lakukan pendekatan ya, bahwasanya siapa sih yang bisa mendatangkan madarat? Allah Subhanahu wa taala ya. Tuh, tapi kan kalau mereka itu jangan meremehkan, itu bisa membuat kamu menjadi ini dan itu lain sebagainya gitu kan. Jadi artinya penunggu-penunggu tadi juga bisa memberikan madarat buat kita. Maka kita jawab ya, Pak, Bu, ya, ya memang nggak dipungkiri ya, mereka bisa menyakiti kita sebagaimana kita bisa menyakiti mereka. Karena kita sama-sama makhluk nih. Tapi Pak, yang menjadi permasalahan adalah ya, sampean pernah lihat langsung nggak? Sampean pernah tahu langsung nggak atau cuman dengar dari fulan dan fulan dan fulan? Pernah nggak sih sampean ngelihat langsung? Apakah benar itu karena ini? Apa karena memang? Nah, ini kan semua sebenarnya berangkat dari cerita, asumsi, mitos dan yang semisalnya. Ya. Nah, jadi itu kan sesuatu yang sir, yang nggak bisa dilihat. Ya, suatu yang gaib. Suatu yang gaib kita nggak boleh menetapkan kecuali harus berangkat di atas dasar dalil gitu loh. Jadi oke, mungkin bisa jadi asumsi, tapi ingat yang pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan madarat. Allah yang melindungi, Allah yang menjaga. Ya, kenapa kita harus takut dengan mereka padahal kita punya Allah? Kita juga nggak bisa melihat Allah, Pak, tapi Allah itu ada. Allahu Azza wa Jalla itu ada. Bahkan secara fitrah, secara meyakinkan, akal sehat dan seterusnya, Allah itu ada. Tapi tentang mereka, penghuni-penghuni ini, mana buktinya akan keberadaan mereka? Mungkin ada, mungkin juga nggak ada. Tapi Allah pasti ada. Dan Allah adalah pencipta. Allah yang menciptakan kita dan menciptakan mereka. Kalau mereka memang ada. Ya. Nah, seharusnya kita hanya takut kepada Allah. Minta tolongnya kepada Allah. Minta bantuan kepada Allah. Ya, tapi kan ini adab, nak. Kita lewat ke orang kan pamit. Pamit nggih, pamit nggih. Loh, memang kita harus ada adabnya. Kita misalnya ketemu sama orang, kita mengucapkan pamit. Tapi pertanyaannya adalah, ya, misalnya, kenapa Pak saya harus pamit ke situ? Kenapa kok nggak pamit ke sini? Atau ke tembok ini, atau ke kipas angin ini, atau ke itu? Kenapa kok ke situ pamitnya? Berarti kan diyakini di situ ada sesuatu. Di sini nggak ada. Nah, siapa yang menetapkan ada sesuatu di situ? Di sini kok nggak ada? Dari mana bisa tahunya di situ ada sesuatu? Dan kenapa kalau kita misalnya nggak pamit kepada sesuatu yang nggak bisa kita lihat, kemudian kita dikatakan tidak ada, kemudian kita akhirnya ujung-ujungnya menimbulkan maldorot di situ. Makanya sama-sama dikatakan tempat angker, ya, dikatakan tempat yang angker. Nggak ada tempat angker itu. Semua tempat adalah sama. Yang membuat angker itu adalah akibat dari cerita-cerita manusia, asumsi manusia, pendapat manusia, mitos-mitos dari manusia dan yang semisalnya itu yang menyebabkan tempat itu dikatakan angker. Ya, akhirnya membuat kita menjadi takut. Padahal nggak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang seharusnya kita takut dengannya. Gitu loh. Baik. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi ya pertanyaan ya. Oh, ini ternyata sudah diposting ya. Ini apa ini? Foto ini. Ustadz, bagaimana jika seorang suami memiliki istri kedua, namun sepertinya anaknya curiga bahwa istri kedua tidak baik, dan istri pertama berasumsi sepertinya suaminya terkena sihir. Istri pertama menemukan batu dibalut dalam tile. Afwan, lihat foto terlampir. Dan istri pertama menaruh batu tersebut di sepatu olahraganya. Namun tiba-tiba batu itu hilang. Kemudian pernah suatu saat setelah sering baca surat Al-Baqarah dan ayat-ayat ruqyah jam 2 pagi melihat ada binatang seperti landak keluar dari rumah. Apakah ini tanda-tanda sihir dan bagaimana cara mengatasinya? Ya Allah ta'ala alam bisawab ya.
Jika kita dapati adanya semacam buhul-buhul, ya, adanya semacam uh, apa namanya, ya, semacam uh, ajimat-ajimat atau yang semisalnya, ya, itu memang tidak lepas dari sihir sebenarnya, ya. Dan ini suatu hal yang sangat mungkin terjadi, ya, karena memang sihir itu ada, ya, sihir itu hak, ya, dan juga bisa menimpa kepada siapapun saja sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, khususnya, ya, kepada orang-orang yang, mohon maaf, ya, memang uh, dari sisi akidahnya itu kurang kuat. Karena biasanya sihir ini akan sulit menimpa kepada orang yang tauhidnya kuat, yang akidahnya kuat. Kenapa? Karena akidah dan tauhid yang kuat ini, ya, itu adalah orang-orang yang Allah jaga mereka, Allah memelihara mereka. Karena mereka tidak takut kecuali takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menjaga dan memelihara mereka. Jadi kalau memang diduga kuat ada unsur-unsur pelet dan yang semisalnya seperti ini, maka ini harus segera ditindaklanjuti. Dengan cara apa? Ya, dengan cara yang tadi, misalnya ada semacam, ya, model-model kayak jimat-jimat tadi, yaitu harus segera, ya, dibakar, ya, dan juga harus membaca ta'awudz, yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sering-sering untuk membaca Al-Qur'an, ya, kemudian juga meruqyah, khususnya sang suami juga tadi meruqyah diri sendiri, kemudian juga sang istri yang kedua tadi juga kalau perlu juga sama, dia juga dites atau diuji untuk baca Al-Qur'an dan juga untuk meruqyah diri sendiri, ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan terakhir, Ibu Ana sepertinya mengalami manic depressive bipolar disorder karena sulit bersosialisasi dan sering bertengkar dengan tetangga. Dan salatnya bolong-bolong. Bagaimana baiknya seorang anak mendampingi atau menasihati karena sering berkata-kata tidak baik terhadap orang tua, terhadap keluarga? Apakah ini termasuk penyakit hati dan bagaimana mengatasinya? Toib, yang pasti ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk sang anak. Ya. Allah itu menguji manusia, bukan cuma orang tua diuji tentang anaknya, tapi anak juga seringkali diuji tentang orang tuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diuji tentang bapaknya yang kafir, ya, dan juga banyak para sahabat Nabi juga, ya, ridwanullah alaihim ajmain, juga diuji oleh Allah dengan orang tuanya yang kafir, ya. Lalu kemudian juga, ya, juga tidak sedikit, ya, banyak yang diuji oleh Allah dengan orang tua yang buruk perangainya, yang jelek dan yang semisalnya, ya. Terus juga yang memiliki gangguan-gangguan kepribadian dan yang semisalnya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh sang anak? Yang harus dilakukan oleh sang anak adalah yang pertama, ya, ketika dia tahu ini orang tuanya bermasalah, ada sesuatu di dalam dirinya, ya, ini artinya Allah memberikan hidayah kepada si anak tadi. Memberikan taufik kepada si anak tadi. Hidayah taufik ini adalah sesuatu yang paling berharga. Harus dijaga dan dipelihara. Ya. Harus dijaga dan pelihara. Di antara cara menjaga, ya, hidayah dan taufik tadi adalah dia terus harus belajar, menuntut ilmu, mendalami ilmu, mempraktekkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, dan sabar. Itu di antara cara untuk menjaga nikmat hidayah atau taufik. Kemudian nikmat itu harus disyukuri, ya, karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Harus disyukuri. Kalau kalian bersyukur kepada nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tadi. Dan mensyukuri nikmat dengan 3 cara. I'tirafu bil qalbi, kita akui dengan hati kita. Kemudian kita lafadzkan dengan lisan kita, alhamdulillah, ya, kita ucapkan hamdalah, bertahmid kepada Allah. Kemudian kita gunakan nikmat tadi dengan anggota tubuh kita di dalam ketaatan kepada Allah, tidak di dalam kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, pahami nikmat Allah itu banyak, ya, untuk kita. Nikmat Allah untuk kita banyak. Di samping
apa yang Allah ambil dari kita atau apa yang Allah ujikan dari kita, maka ketahuilah sejatinya apa yang Allah berikan untuk kita jauh lebih banyak. Di antara nikmat besar yang Allah berikan adalah nikmat hidup, nikmatul ijad, nikmat dari awalnya kita tidak ada, kemudian Allah jadikan kita ada. Allah berikan kita kehidupan. Itu adalah nikmat. Dan yang menjadi sebab kita hidup adalah adanya orang tua kita. Kemudian nikmatul imdad. Ya, nikmat yang sifatnya adalah Allah karuniakan kepada kita segala bentuk sarana, potensi, tools, equipment untuk kita agar bisa menjalani hidup ini dengan baik. Allah berikan kita pendengaran, penglihatan, pemahaman dan seterusnya. Dengan hal itu akhirnya kita bisa belajar. Kita bisa ya mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Itu adalah sarana kita untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah, nikmat taufik. Ya. Terus kemudian nih poin yang berikutnya yang keempat, ya. Orang tua kita ya, apalagi di usia tuanya, maka Allah perintahkan kita untuk berbuat baik terhadap mereka. Seburuk-buruknya mereka tetap Allah perintahkan kita berbuat baik. Di dalam surat Luqman ayat 15, Allah Azza wa Jalla ketika berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila kedua orang tuamu itu memaksa kamu, jahada itu artinya mujahadah, mereka bersungguh-sungguh memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, janganlah kamu taati keduanya. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Bergaul dengan mereka dengan cara yang baik, tetap berbuat baik kepada mereka, padahal mereka mengajak kepada kesyirikan, dosa yang paling besar. Bukan cuman mereka syirik, musyrik, tapi mereka memaksa kita untuk syirik. Kita nggak boleh taat sama mereka, tapi tetap kita diwajibkan Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Allah tetap memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka, membersamai mereka, menemani mereka, menasehati mereka, meluruskan mereka, dan kewajiban kita hanyalah ikhtiar, menyampaikan. Adapun selebihnya serahkan kepada Allah. Kemudian yang terakhir jangan lupa doakan dia agar Allah memberikan perlindungan, memberikan pertolongan, agar Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, agar Allah Subhanahu wa taala hilangkan ya gangguan yang dikatakan sebagai gangguan bipolar ya dari kejiwaan dia ya. Karena yang saya pahami, gangguan kejiwaan seperti bipolar ini memang ini adalah suatu jenis gangguan kejiwaan yang ada di dalam ilmu psikologi, tapi sejatinya ini semua di dalam konsep agama kita adalah wama asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wama asabaka min hasanatin faminallah, wama asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Adapun kebaikan yang engkau peroleh dari Allah, keburukan yang engkau dapati dari dirimu sendiri. Oleh karena itu, yang namanya gangguan ya, kejiwaan juga akhirnya menimbulkan kecemasan, ketakutan, itu semua adalah berangkat dari diri kita, dari dosa kita dan yang semisalnya. Karena itu, ya, yang bisa mengobatinya, menyembuhkannya hanyalah Allah. Karena itu minta kesembuhan adalah dari Allah Azza wa Jalla, dan juga harus diingatkan untuk senantiasa seseorang itu dia selalu kembali kepada Allah, inabah kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, intinya kita sebagai anak terus berusaha, selebihnya serahkan kepada Allah. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan pertanyaan sudah habis. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.